yang damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Kasus positif COVID-19 varian Omikron kini kembali meningkat di Indonesia. Bahkan di beberapa negara lainnya, tentu ini sangat meresahkan masyarakat karena virus ini menyerang siapa saja tak mengenal usia. Meningkatnya kembali wabah COVID-19 pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta Jagat Raya. Tentu ada maksud dan hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan kehendaki. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Namun, sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, hanya bisa melakukan ikhtiar untuk menghadapi wabah ini. Lalu, kini muncul pertanyaan, hikmah dan ikhtiar apa yang dapat dilakukan manusia di tengah segala keterbatasan? Saksikan kupasannya bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indosaku. Dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga besar kita dari Masjid As-Sa'adiyah, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Seperti yang telah kita saksikan dalam tayangan pembuka tadi, kita akan mengangkat tema berkaitan hikmah daripada musibah yang hingga sampai saat ini kita hadapi. Tetapi kita yakin sebagai seorang muslim yang baik adalah tentu saja berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang diturunkan di hadapan kita tentunya memiliki hikmah yang sangat dalam. Inilah yang insya Allah kita akan kupas bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Habib Nabil Al-Musawa dan Gus Hayid. Dan seperti biasa pemirsa, kami siapkan 3 segmentasi untuk Anda untuk memperdalam tema kita dalam tanya jawab. Untuk itu kami nantikan Anda mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indosaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya cintai para jamaah yang hadir pada saat ini dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, sahabat saya Kiai Muhammad Nur Hayid yang juga hadir dan juga Ustadz Agung. Hadirin wal hadirat, tema kita pada saat ini adalah terkait dengan musibah, ya. Salah satunya misalnya tadi ditunjukkan tentang COVID-19 yang sekarang naik kembali. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan supaya kita sama pemahaman kita terkait dengan cobaan atau musibah. Ya. Kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya musibah atau cobaan itu di dalam Islam adalah kemestian. Ya. Sekali lagi, yang namanya cobaan itu di dalam Islam adalah kemestian. Artinya apa? Namanya orang beriman pasti sama Allah diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Beb? Apa dalilnya? Allah sebutkan di dalam salah satunya, ya di dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah ini dikatakan alif lam mim. Ahasiban nas. Apakah manusia itu mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, dengan menyatakan saya sudah beriman. Jadi kata Allah, apa kalau kalian itu atau kita semua mengucapkan saya sudah beriman nih sama Allah, akan dibiarin begitu saja? Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Artinya kalau kita beriman pasti Allah akan berikan cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, walaqad fatanna, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menguji umat sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, sampai Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar imannya. Ini kalau kita memahami kaidah tafsir itu ada lam taukid, ada nun taukid. Menunjukkan taukid, ya. Fala ya'lamanna, ya. Sampai Allah benar-benar mengetahui. Artinya apa? Cobaan dikasih, ya. Dengan kemiskinan, dengan kondisi ekonomi yang susah, dengan COVID-19, dengan dipecat dari pekerjaan, dengan nggak punya uang untuk belajar, dan seterusnya kata Allah, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, sampai nanti Allah lihat siapa yang benar, ya. Wala ya'lamannal kadhibin, sampai juga Allah benar-benar tahu siapa yang bohong imannya, ya. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, siapa yang bohong imannya? Yang bohong imannya itu yang kalau dikasih cobaan langsung protes sama Allah. Kok gini-gini amat ya Allah? Saya kan udah beriman. Ya, ada nggak yang begitu di sini? Ya, lihat wajahnya, wajah orang soleh semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita mungkin di sini tidak, tapi ada orang yang seperti itu. Baru dikasih satu cobaan, kok Allah begini sama saya? Ya. Baru dikasih misalnya, ini COVID baru kemarin turun, sekarang kok udah naik lagi, itu kan. Hadirin wal hadirat, ada seorang sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, saya enggak peduli Allah kasih saya nikmat atau cobaan, yang penting ujungnya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kasih cobaan, kita bersabar, ya. Allah kasih kita nikmat, kita bersyukur. Apa dek? Jangan pada ngantuk ini, baru mulai. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik. Ya, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Semuanya adalah baik. Kalau dikasih cobaan dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana yang baru saja menyampaikan mukadimahnya. Silakan kembali ke tempat duduk Habibana. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa sesungguhnya dunia adalah ladang ujian. Yang disebut ujian adalah memiliki materi ujian, dan materi ujian itulah bisa hadir berupa musibah, berupa kesenangan dan kesedihan. Tetapi sebagian manusia ternyata tidak sabar untuk menghadapi ujian ini. Kita sudah berikhtiar maunya kita, tetapi ternyata berbeda dengan kehendak Allah. Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita Gus Haid dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang hikmah dan ikhtiar di balik meningkatnya wabah. Dan memang benar saat ini wabah COVID sedang meningkat dan kita menghadapi bersama-sama. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik adalah yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Tetapi bagaimanakah ketika ikhtiar sudah kita lakukan, ternyata wabah pun justru bertambah banyak. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk mengikuti dan memahami kehendak Allah? Gus Haid akan menjelaskan pada kita. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minina wal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama wal ahibba, habibana, guru kita semua, Habib Nabil Al-Musawa yang hadir bersama-sama kita. Semoga Allah merahmati beliau dan kita semua. Ustadz Agung, para hadirin wal hadirat, serta saudaraku para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak ada yang terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Betul apa enggak? Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tidak ada pilihan lain ketika kita menghadapi peristiwa apapun. Orang yang beriman harus senantiasa ikhlas dan pasrah serta tawakal menghadapi berbagai macam takdir dan kehendak Allah itu. Orang yang beriman dipilih oleh Allah untuk menghadapi berbagai macam ujian, cobaan dan musibah. Tadi Habibana sudah menjelaskan kepada kita satu ayat yang sangat indah tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman itu ditinggalkan begitu saja tanpa ujian. Wahum la yuftanun, tidak ada. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Dan ujian itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penebus dosa dan kesalahan kita sekaligus sebagai penambah kebaikan dan amal soleh. Maka setiap peristiwa yang terjadi termasuk yang hari ini kita rasakan, meningkatnya kembali pandemi COVID-19 yang bermutasi dengan virus baru yang bernama Omikron. Diplesetkan oleh orang-orang di sana, Omikron katanya. Itu plesetannya, biar kita bahagia. Jangan takut dengan ujian, karena sejatinya tidak ada ujian yang diturunkan oleh Allah kecuali hamba-hamba yang diuji itu pasti mampu untuk menanggungnya. Amin. Allahumma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah, para jamaah pinter semuanya. Ayat ini harus menjadi dasar dan landasan kita dalam melihat setiap peristiwa yang terjadi. Jangankan Omikron yang meningkat, Corona yang kembali mewabah. Lebih besar dari itu, bagi orang yang beriman tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena putus asa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-aisyu min rahmatillahi minal kabair. Berputus asa terhadap rahmatnya Allah adalah bagian dari dosa besar. Maka kita harus selalu optimis dalam menghadapi segala macam kehendak dan takdir Allah. Segala macam ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Apa hikmah di balik setiap peristiwa yang kita alami, termasuk tema kali ini, hikmah di balik mewabahnya kembali Omikron atau varian baru dari virus corona. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam banyak riwayat, salah satu hikmah yang paling utama dari Allah menurunkan ujian berupa musibah, bencana dan berbagai macam hal lainnya adalah takhwifan. Allah ingin kita ingat kembali bahwa kita adalah seorang hamba. Kita adalah hamba yang lemah, yang butuh pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang diingatkan, baik apa enggak Bapak? Pak, kalau ada Bapak salah atau lupa sesuatu lalu diingatkan, baik apa enggak?
Ibu, kalau ibu mungkin lupa sesuatu oleh suaminya diingatkan, baik apa enggak? Allah sayang kepada hambanya. Allah cinta kepada kita semua. Lalu sebagian di antara kita, mungkin lebih banyak di antara kita lupa kepada Allah. Lupa terhadap syariatnya Allah. Lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dan banyak sekali bermaksiat kepada Allah. Lalu Allah masih mengampuni kita, masih menyayangi kita. Kita tidak langsung diazab sebagaimana umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khosais ummatul Muhammadiyah ini, karena keistimewaan umat Rasulullah, setiap kesalahan dari umat Rasulullah, kesalahan hamba yang lahir dan hidup setelah Rasulullah masih diingatkan. Maka diturunkanlah musibah, diturunkanlah ujian agar liyadzakkaru, mereka semua ingat kembali kepada Allah, lalu mereka semua bertaubat. Jadi hikmah pertama setiap musibah yang terjadi di antara kita adalah agar kita kembali kepada Allah, melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, hikmah terbesar dari hamba Allah yang diuji adalah dosanya dihapuskan, kebaikannya ditambahkan. Itulah yang harus menjadi catatan kita setiap kita menerima ujian dan musibah dari Allah. Insya Allah kalau kita meyakini setiap ujian yang Allah turunkan itu menjadi penambah pahala dan kebaikan dan penebus serta penghancur kesalahan dan dosa, kita akan senang dan bahagia. Betul apa enggak? Insya Allah memang berat tapi harus dilatih. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Gus. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah telah kita dengarkan bersama. Kita akan dalami tema tentang bagaimanakah memaknai ujian yang hadir di hadapan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang segera kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan aku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita mampu mengambil hikmah yang sangat luar biasa sekali di balik apapun yang kita hadapi. Di hadapan kita salah satunya adalah musibah, di mana saat ini justru musibah itu berupa wabah meningkat. Tetapi ternyata setelah kita pahami dari mukadimah tadi bahwa sesungguhnya yang diturunkan di muka bumi ini dari Allah, semuanya, segalanya memiliki maksud tertentu untuk hamba-hambanya yang soleh. Baik, untuk tentu saja memperdalam tema kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Yang pertama akan disampaikan oleh Nisrina. Silakan, Adinda Nisrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya, apakah boleh kita takut kepada wabah ini? Terima kasih. Oke. Wabah. Silakan Habibana terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya anakku Nisrina. Apa boleh kita takut sama wabah ini? Jadi begini, dalam fikih para ulama membagi takut itu ada dua jenis, gitu ya. Jadi ada takut yang disebut dengan takut yang syar'i, ya, dan itu dilarang, ya. Ada juga yang disebut dengan takut yang fitri atau tabi'i, itu dibolehkan, ya. Apa bedanya Beb antara takut syar'i dengan takut tabi'i? Takut syar'i itu misalnya, ya. Mohon maaf ya, kita lewat di kuburan. Ini ada genderuwo. Lah udah diajarin ayat kursi, diajarin Al-Falaq An-Nas. Masa kita masih takut? Kita ini khalifah. Ya, khalifah itu yang berani.
Makhluk-makhluk selain itu justru takut sama kita. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hadirin wal hadirat, itu kalau jalan di satu tempat, kata baginda Rasul SAW, setan itu mencari jalan lain. Saking takutnya sama Sayyidina Umar. Harusnya seperti itu seorang muslim. Ya, jangan kita takut sama makhluk yang lain. Nah, lalu apa bedanya takut yang tobi'i atau fitri? Nah, saya berikan contoh. Kita jalan terus ada ular berbisa. Takut nggak kita? Takut. Takutnya bukan takut yang syar'i itu. Takut karena tahu ular itu adalah berbisa. Kalau misalnya kita dekat-dekat nanti kita dipatok sama dia gitu kan. Nah, kita di jalan misalnya terus lihat harimau. Nah, takut nggak kita? Ya takut. Kenapa? Itu harimau suka makan daging gitu kan. Nah, itu takut yang tobi'i. Nah, pertanyaannya adalah tadi COVID ini masuk yang mana? Kalau kita, ini mohon diperhatikan ya, kalau kita takut COVID itu dalam pengertian bahwa kita menjaga diri kita jangan sampai kita kena kerusakan. Karena kerusakan itu akan membuat kita menjadi susah untuk beribadah kepada Allah. Susah untuk membantu orang tua kita, saudara kita dan sebagainya. Akhirnya semua terdiam, ya di kamar sakit dan sebagainya. Kalau karena itu takutnya maka itu boleh, bagus. Bahkan harus kita seperti itu. Ya, kita takut sama COVID dalam artian jangan sampai kena. Makanya pakai masker, makanya kita divaksin. Itu tujuannya supaya kita menjauhi itu. Tapi kalau takut COVID itu sampai kemudian lebih takut COVID daripada sama Allah. Ya. Wah, mau sholat, jangan sholat. Kenapa? Nanti saya capek kena COVID. Mau puasa nanti misalnya Ramadan, jangan Ramadan puasa. Kenapa? Ramadan nanti Mas Agung badan kita jadi lemah, nanti kena COVID. Nah, kalau kayak begitu, itu takutnya syar'i, maka itu dilarang. Nah, mudah-mudahan Nisrina cukup jelas bagaimana kita takut sama COVID itu bukan karena COVID-nya, tapi karena bahaya yang terhadap diri kita, seperti kita takut sama ular, sama harimau, atau sama sesuatu yang membahayakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang perlu ditegaskan adalah ketakutan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya Habibana ya? Betul sekali Mas Agung, betul, tepat. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sodikin yang akan dijawab oleh Gus Haid. Tafadhol. Pak Sodikin, silakan berdiri mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang saya akan tanyakan, apakah di zaman Rasul ini ada penyakit wabah seperti ini? Terus satu lagi yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapinya supaya kita selamat dunia akhirat, jangan sampai jadi orang yang durhaka gitu. Begitu Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, cukup jelas pertanyaannya, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di zaman Rasulullah juga terdapat wabah COVID atau semacam COVID, namanya ta'un? Jawabannya ada. Dan ujian di zaman Rasulullah itu Pak, jauh lebih berat daripada yang kita alami sekarang ini. Dulu di zaman Rasulullah ketika ada wabah ta'un atau COVID, kalau sekarang satu penyakit yang menular dan mewabah lalu yang terkena penyakit itu mati, itu langsung disikapi oleh Rasulullah dengan salah satu riwayatnya, salah satu hadis yang beliau riwayatkan, kalau terjadi satu wabah di daerah tertentu itu jangan kau masuk ke daerah itu dari orang-orang yang berada di zona luar area COVID atau area wabah ta'un, atau sebaliknya orang yang berada di daerah kawasan terkena wabah itu tidak boleh keluar. Sejak zaman Rasulullah sudah diatur mekanisme lockdown. Jadi kalau hari ini kita di lockdown atau PPKM atau apa namanya, itu adalah bagian dari menjalankan apa yang sudah diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya caranya berbeda. Dahulu lockdownnya gampang karena di zaman Rasulullah kabilah-kabilah Arab itu ketika tinggal hanya ada satu areal tertentu, pinggir gunung. Setelah itu ya sudah padang pasir.
Enak kalau nge-lockdownnya Pak. Orang masuk dan keluarnya gampang pengawasannya. Nah kalau sekarang teknologinya canggih, masyarakatnya dempet-dempet karena terlalu padat. Belum lagi orangnya pikirannya banyak, alirannya banyak. Dulu ketika Rasulullah sudah bersabda, satu komando. A, yang enggak A nanti jadi cikal bakal khawarij kata Rasulullah. Mungkin masih tetap muslim, tapi akan keluar dari tulang rusuk kelompok ini adalah orang-orang yang banyak bisa membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke hatinya. Nah enak di zaman Rasulullah. Hari ini ulama A bilang stop, ulama B enggak apa-apa sholat aja. Sementara sama-sama muslim. Nah bagaimana menyikapinya? Kembali kepada firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita masih urusannya dunia, oke, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena urusan dunia ini ada yang bertanggung jawab, kita hormati keputusan pemerintah, dalam konteks ini negara. Nah kalau kaitannya bagaimana agar kita selamat tidak hanya dalam konteks musibah dan COVID yang hari ini mewabah, selamat sampai akhirat, ya jadi orang yang bertakwa. Tadi Habibana sudah menjelaskan tentang khauf, takut secara syar'i. Saya tambahi sedikit, takut, khauf menurut ahli tasawuf. Nah ini dalam lagi nanti. Tidak boleh kita takut selain kepada Allah. Karena semua ketentuan ini hanya berdasarkan kehendak dan takdir Allah. Nah menyikapinya bagaimana kalau kaitannya COVID? Habibana sudah ngasih trik, kalau takutnya membuat kamu maksiat kepada Allah, dosa. Tapi kalau takutnya membuat kamu semakin dekat kepada Allah, dengan saya sehat, saya menjaga diri, saya akan lebih semangat beribadah, semangat bermaslahat. Insya Allah takut itu akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut khaufan wa tama'an ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali jawaban dari guru-guru kita dan kita masih menyimpan banyak pertanyaan yang segera kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak M. Zain yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain. Yang ingin saya tanyakan adalah berkenaan dengan musibah yang terjadi di negara kita saat ini bertubi-tubi Habib. Ya. Gempa dan sebagainya dan juga COVID dan wabah sebagainya. Ini apakah karena kebanyakan dari warga kita atau orang-orang kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi prakteknya cuman hanya di lisan. Pengamalannya dalam kehidupannya tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang saya tanyakan ini termasuk kondisi saat ini COVID ini apakah azab dari Allah, apakah karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh umat manusia saat ini, ataukah ini merupakan ujian untuk meningkatkan derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik, sudah cukup Pak. Waktunya sangat singkat sekali ya. Terima kasih Pak Zain. Habibana silakan, pertanyaan sangat jelas sekali dan menarik sekali Habibana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustadz Zain yang tadi bertanya, pertama adalah seringkali kita mendengarkan bahwa ketika banyak gempa, gempa itu kan adalah fenomena alam. Begitu kan? Banyak orang yang bilang itu, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Nah, begitu ya. Jadi gempa itu adalah pergeseran tektonik, ya. Kalau misalnya tektonik pergeseran bumi atau vulkanik adalah ledakan gunung berapi. Itu udah urusannya teknologi, jangan dibawa-bawa agama, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam alam semesta ini selalu ada dua sisi, ya. Sisi zahir dan sisi batin, ya. Dan dua-duanya berkelindan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, kalau ada orang menyatakan saya sehat,
sehat karena saya makan bergizi dan sebagainya. Tidak, bukan hanya itu. Batinnya adalah penjagaan dari Allah. Qadarullah bahwa kita diberikan kesehatan sama Allah. Kalaupun kita udah makannya teratur dan sebagainya, Allah takdirkan kena stroke. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita lepas. Nah, bagaimana tadi tentang masalah gempa, tentang masalah longsor, tentang masalah banjir. Ini ada kaitan batinnya juga selain dohir. Dohirnya apa? Dohirnya penggudulan hutan. Makanya jadi erosi. Akhirnya jadi banjir. Jadi banjir bandang, longsor dan sebagainya. Gempa misalnya, ya secara dohirnya mungkin karena terlalu banyak dilobangin tanah itu, ya sehingga kemudian akhirnya rusak. Tapi secara batin ini adalah akibat ulah tangan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Dhaharal fasad fil bar wal bahr." Ya. Sudah kelihatan kerusakan di atas daratan dan di lautan, ya, bima kasabat aidin nas, ya. Semua itu karena ulah tangan manusia supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dan mereka itu kembali kepada Allah. Lalu tadi saya ingin menggarisbawahi juga, lalu apakah itu cobaan atau azab atau bagaimana? Ya. Kata para ulama, yang namanya musibah itu ada tiga arah. Ya. Bagi orang yang beriman, orang yang muttaqin, dia adalah takfir adzunub wa tarfa' darajat. Bagi orang yang takwa kepada Allah, sama dia kena gempa, tapi tujuannya alamatnya beda. Untuk menghapus dosa-dosa dia, ngangkat derajatnya. Ini bagi orang-orang yang aulia Allah, orang yang dekat, muqarrabin, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang kedua, yang namanya cobaan tadi, musibah, gempa dan sebagainya, kepada orang-orang yang masih mukmin tapi banyak maksiat kepada Allah, itu teguran kayak dijewer. Ingat, kamu ini selama ini enak-enakan jalan ketawa ketiwi, kasih Covid sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali sama Allah, nangis sama Allah, ya. Oh iya, selama ini saya enggak pernah nangis kepada Engkau ya Allah, ketawa terus kerjanya, dikasih nangis sama Allah Subhanahu wa taala supaya untuk kepentingan kita. Nyadarkan orang, tadi orang bermaksiat. Yang ketiga, yang namanya musibah itu adalah adab. Kalau bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, persekot, ya. Nanti di akhirat dikasih lebih berat lagi dari itu. Tapi di dunia dikasih persekot ini di dunia. Siapa tahu mau kembali. Ya, Fir'aun dulu begitu. Dikasih wabah, kutu. Dikasih wabah, kodok. Dikasih air berubah menjadi darah. Tujuannya supaya ngingetin azab ini, persekot. Fir'aunnya enggak mau ingat-ingat. Akhirnya nanti kata Allah Subhanahu wa taala ketika di kuburan diberikan azab, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, ya. Ditunjukkan neraka itu siang malam di dalam kuburnya nih sebelum masuk nanti ke nerakanya yang sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari kita supaya kita ini termasuk di mana ketika terjadi ada musibah, apa kita termasuk orang bertakwa atau orang yang ahli maksiat yang ditegur atau orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Gus Said, mungkin bisa kita kembangkan dari pertanyaan dari Bapak Muhammad Zain tadi. Apakah ini juga merupakan semacam sindiran dari Allah bahwa selama ini kita yang merasa beriman hanya dalam lisannya saja. Nah, bisa jadi kita harus istilahnya otokritik kepada diri kita. Kita memang benar jumlah Islam banyak tapi seperti buih, Islam banyak tapi ternyata tidak banyak melakukan apa-apa dalam apapun untuk sementara ini. Tidak banyak secara maksimal begitu. Nah, apakah bisa disebut seperti itu? Merupakan kritikan atau teguran dari Allah atau seperti apa, Gus? Baik, terima kasih Ustadz Agung. Betul sekali bahwa apa yang hari ini kita alami, baik itu musibah, bencana, atau bahkan fitnah yang merajalela, itu semuanya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, sekaligus sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman tapi tidak serius. Banyak di antara kita yang belum memahami ayat-ayat Quran yang menyindir tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau orang yang beriman tegas, ashabul yamin. Orang kafir tegas, ashabus simal.
Tapi yang mudzabdzabina baina dzalik, yang di antara ini yang banyak sekali dikaji oleh Allah. Sampai ada satu surat yang namanya surat Al-Munafiqun. Kenapa ini diturunkan oleh Allah untuk kita? Karena memang banyak di antara kita ini dikhawatirkan oleh Rasulullah, juga inspirasinya dari Allah, menjadi orang-orang munafik. Orang-orang yang banyak bicaranya tetapi isinya kebohongan. Orang-orang yang kalau dikasih amanah berkhianat. Dan kalau orang-orang ini diberikan kesempatan, bukan kemaslahatan yang ditebarkan, tetapi justru doror dan mara bahaya. Nah, bisa jadi Ustadz Zain, apa yang menimpa kita hari ini adalah teguran keras bagi orang-orang yang sering mengutip ayat-ayat Allah, sering menjual ayat-ayat Allah, tetapi di balik yang katanya dakwah, ceramah atau apapun namanya, ada kepentingan ekonomi, bisnis dan politik yang mengiringinya. Nah, apakah azab itu terkena hanya kepada orang yang berbuat maksiat? Tidak. Azab Allah akan diberikan tidak kepada orang yang bermaksiat saja. Contoh, tadi Habibana sudah menggambarkan, kalau suatu musibah dialami oleh orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang kafir, jelas itu adalah azab. Azab yang Allah turunkan di dunia, belum azab di akhirat. Bahasa Habibana adalah perskot. Ya, cicip-cicip lah. Namanya cicip-cicip gak kenyang Pak. Nanti azabnya lebih kenyang di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya setiap ujian yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, itu adalah keindahan bagi orang yang beriman. Ashabut Tarim, para auliaillah di Yaman, di Tarim. Mbah-mbahnya beliau, jid-jidnya beliau dulu. Kalau enggak diuji Pak, minta sama Allah. Sampai ada satu kisah, saya baca kitab, asli saya baca kitab. Ada seorang ulama, enggak sakit. Hidupnya tenang-tenang saja. Nyaman. Lalu kemudian beliau merasa masih banyak kesalahannya. Tapi kok saya dibikin sehat, kata dia dalam hatinya. Lalu di malam hari beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau biarkan aku terus berkelindan dalam kemaksiatan? Kenapa kau tidak ampuni salah dan khilafku dengan ujian, dengan sakit? Karena aku tahu bahwa sakitku adalah penghapus dosa dan penambah kebaikan. Makanya orang-orang yang beriman kalau diuji oleh Allah senang. Memang ini berat Pak, saya khawatir kalau ngomong gini nanti baliknya ke saya. Tapi ini saya harus sampaikan karena tradisinya orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah ma'rifatullah, dia tidak akan pernah khawatir dengan ujian karena ujian itu sejatinya adalah cara Allah merengkuh kita, cara Allah memberikan kebaikan tanpa kita harus beramal soleh. Jadi ada satu riwayat, ada orang yang memang banyak dosanya banyak, gak bisa dihapuskan dengan pahala ibadah dia. Gak bisa dihapuskan dengan sujud dia, baca Quran dia, puasa dia. Gak bisa. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa. Lalu bagaimana cara Allah sayang kepada orang ini? Ditimpakanlah musibah kepada dia. Kesabaran dia ketika ditimpa musibah itulah penghapus dosa-dosa dia sekaligus penambah pahala. Sehingga dalam posisi terakhirnya, apalagi sampai mati dalam keadaan diuji oleh Allah, insya Allah kebaikannya akan lebih baik daripada keburukannya. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Segera kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah
kepadamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Meskipun ragu dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Najwa, yang akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa, saya ingin bertanya, bagaimana sewajarnya sikap seorang muslimah, khususnya saya sebagai santri dalam menyikapi wabah yang terus-menerus seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya sebagai santri, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Gus. Baik Najwa, bagaimana cara kita sebagai santri, sebagai siswa, mahasiswa yang masih dalam proses belajar dalam menyikapi wabah semacam COVID-19 atau Omikron yang mewabah lagi. Karena kaitannya adalah siswa ini punya problem dengan masalah pembelajaran. Betul apa enggak? Sikap siswa, santri, mahasiswa yang masih diuji dengan COVID-19 atau varian baru yang bernama Omikron ini, yang pertama adalah bersabar. Karena kalaupun tidak bersabar, kita tidak bisa menentang keputusan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan pembelajaran tatap muka misalnya, ya kita harus ikut. Tentu ikutnya kita harus sesuai protokol kesehatan. Jangan sampai karena sudah diperkenankan masuk ke kelas, kita sembrono, makan sembarangan, tidak cuci tangan, akhirnya berbahaya. Kembali kepada kita terancam kena COVID-19, kena corona lagi. Nah, kalau pemerintah mengatakan ini kok meningkat lagi, saatnya kita close, tidak boleh lagi pembelajaran tatap muka karena ada banyak yang terkena, ya kita ikutin, berarti kita pembelajaran dari rumah lagi, daring lagi. Nah, itulah sikap dari para siswa, para santri, para mahasiswa. Tapi kaitannya santri, mahasiswa dan siswa sebagai orang yang beriman bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Rasulullah sudah diberikan tips oleh Allah agar menyampaikan kepada kita kalau ada musibah, kalau ada bencana atau apapun yang Allah takdirkan, kita diminta untuk mengatakan huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Cara pertama zikir, perbanyak ingat kepada Allah dengan membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau doa-doa istighfar lain. Lebih-lebih sekarang kita masuk bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, diminta kita memperbanyak istighfar. Mungkin dengan istighfar kita, istighfar para santri, para siswa, mahasiswa, Allah angkat penyakit dan COVID dari negeri ini. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau sudah kita beristighfar yang banyak, meminta tolong kepada Allah, bagaimana sikap berikutnya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pasrah. Enggak boleh takut, tapi tetap harus waspada. Itulah bedanya khauf wal khawatir. Nah, khawatir itu bahasa Arab, diambil oleh orang Indonesia menjadi khawatir. Orang khawatir beda enggak sama orang takut? Kalau orang takut ada apa-apa, aduh, takut, tutup matanya. Kalau khawatir, ini ada lubang ini, khawatir kejeblok, minggir. Tetap tenang enggak? Nah, menghadapi situasi begini tetap dalam khawatir. Ya, khawatir itu ketakutan dasar sebelum takut yang gede. Khawatir, berhati-hati.
Nah, orang-orang yang sudah menjalani proses yang dilakukan oleh Rasulullah, meminta tolong kepada Allah kalau ada musibah, kalau ada bencana, lalu kemudian pasrah, biasanya hidupnya lebih tenang daripada orang-orang yang tidak punya pegangan, terombang-ambing isu. Kata temannya, oh ini begini, kata teman lain, oh ini begini, dari berita TV ini begini, dari pemerintah ini begini, bingung akhirnya. Lama-lama kalau bingung, mabuk, betul apa enggak? Kalau mabuk makin gak sadar, kasih isu lagi, jadi gila. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih. Sekarang berikutnya dari pertanyaan Instagram yang akan dijawab oleh Habibana. Secara singkat, apakah yang kita hadapi saat ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Masya Allah, ya baik. Apa tadi terkait COVID? Kita hadapi saat ini. Oh iya. Salah satu tanda-tanda akhir zaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bahwa salah satu tanda misalnya di dalam hadis sahih asyaratus sa'ah, ya, jadi tanda-tanda terjadinya kiamat itu diantaranya adalah banyaknya gempa bumi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau katakan bahwa yang dimaksud banyaknya gempa bumi adalah gempa bumi terjadi di seluruh dunia. Ya, di sana gempa, di sini gempa, di sini gempa. Kalau sudah semakin banyak seperti itu, maka itu menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Ya, nah maka kalau tadi ditanyakan apa yang sekarang ini termasuk tanda akhir zaman, ya sebenarnya ini kita sudah dekat dengan akhir zaman, karena yang namanya tanda-tanda kiamat sughra itu hampir seluruhnya udah keluar, ya. Antalidal amatu rabbataha, seorang anak amah, ya, jadi pembantu melahirkan anak majikannya, udah di mana-mana, ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang hina, orang yang enggak ngerti agama berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Sekarang udah terjadi gitu, ya. Jadi banyak contoh-contoh. Yang belum apa? Yang belum adalah tanda-tanda kiamat kubra. Ya. Apa? Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Dajjal. Matahari terbit dari barat. Dan seterusnya dan seterusnya. Kata baginda Rasul SAW, nanti begitu keluar satu tanda itu kiamat kubra, dia akan keluar terus menerus yang lainnya seperti kalung. Kalau lepas kalung itu maka berceceran satu persatu terus gitu, ya. Nah jadi oleh sebab itu maka mungkin pelajaran bisa kita ambil, ya Ustadz Agung, para pemirsa yang dimuliakan Allah, yuk kita semakin takut sama Allah. Alhamdulillah kita dikasih banyak ini, kita kembali sama Allah. Orang yang beriman itu begitu, dikasih cobaan, ini ada gempa, ada apa, terus tangis sama Allah, minta sama Allah, istighfar sama Allah, itu baik bagi mereka. Ya, sehingga kita dihapuskan dosa kita, berbeda mungkin dengan orang yang 10 tahun belakangan yang hidupnya gembira terus menerus, tidak diberikan cobaan, tidak diberikan bencana alam dan sebagainya, belum tentu mereka seperti kita. Jadi di balik satu musibah selalu ada kebaikan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Yang namanya iman itu bukan cita-cita nanti saya bakal masuk surga, bukan juga khayalan saya udah tua aja nanti saya ibadah, tapi ma waqara fil qalbi, apa yang di dalam hatinya dia yakini betul, wa saddaqahu al amal, dan dibenarkan di dalam perbuatannya. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru yang kita cintai, Habibana dan Gus Hayid yang telah memberikan berbagi ilmu kepada kita walaupun waktunya sangat singkat, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi semakin menambah pemahaman kita bahwa sesungguhnya musibah bisa jadi dan terjadi setiap saat di hadapan kita. Tetapi yang jelas seperti yang telah ditegaskan tadi, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini apapun yang dihadirkan Allah di hadapan kita, tentu saja Allah memiliki maksud untuk mengangkat derajat kita dan tentu saja menghapus dosa-dosa kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Usahaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 13 Februari kami akan menghadirkan Ustadz Das'ad Latif dan Ustadz Abi Maki dengan tema berkasih sayang karena Allah. Agung Izul Haq dan kerabat kerja dan Usahaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari acara kita adalah hendaknya kita semua itu selalu husnuzon billah. Ada ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu benci terhadap satu hal itu yang paling baik buat kalian, boleh jadi kalian menyukai sesuatu itu buruk buat kalian. Allah yang lebih tahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membimbing hati, maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam iman kepadamu. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami dalam taat kepadamu. Allahumma ajurna fi musibatana wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah berikan pahala atas musibah-musibah yang menimpa diri kami dan berikan ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat buat kami. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fala takilna ila nafsina tarfata ain wa aslih lana sya'nina kullah fa innahu la yuslihul asya illa anta. Ya Allah yang maha hidup lagi juga maha menjaga makhluknya, maka jangan engkau lepaskan kami mengurus diri kami sendiri walau sekejap mata saja. Ya Allah perbaiki seluruh urusan kami dunia dan akhirat kami, karena tidak ada yang bisa memperbaiki semua urusan kami kecuali Engkau. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.